Oke, hai semuanya, Mas Bunggal Swanzone. Langsung aja mari kita unboxing Infinix Hot 30 Play. Kalau misalnya kalian lagi nyari smartphone di harga 1,2 jutaan yang punya baterai gede, bisa jadi ini adalah salah satu pilihan terbaik buat kalian beli. Nah, selain baterainya yang gede nih, 6000 mAh nih, 6000 mAh baterai king. Apa aja yang menarik dari HP ini? Langsung aja mari kita unboxing. Oke, ini adalah tampilan depannya Infinix Hot 30 Play. Ini adalah varian 864 GB. Tapi 8 ini adalah perpaduan antara RAM yang 4 GB ditambah 4 GB RAM extended. Jadi ini tuh adalah RAM virtual ya. Jadi 8 ini adalah total dari RAM virtual 4 GB dan RAM 4 GB. Untuk pengecasannya ini tuh menggunakan 18 watt fast charging. Kemudian ya ini ada tampilan boxnya ya. Ya ini adalah Infinix. Dan warna yang gue punya ini adalah Bora Purple. Jadi ada 3 ya. Jadi ada 3 pilihan warna. Ada Mirage Black, kemudian ada juga Blade White. Sementara yang gue punya ini adalah Bora Purple. Di belakangnya ini tuh untuk lebih lengkapnya nih. Jadi di harga 1,2 jutaan ini, selain dapat baterai 5000 mAh ya, yang harusnya super awet banget ya, kita juga dikasih layar 90 Hz HD ya, HD+. Kemudian ini 16 megapiksel juga nih untuk kameranya. Kemudian ini katanya sih slim and light glass fill design, ini 8,6 mm ya untuk ukuran 6000 mAh. Ukuran baterai dengan 6000 mAh 8,6 mm ini tuh menurut gue memang cukup tipis, terbilang tipis ya. Ini untuk lebih lengkapnya nanti kita bacakan aja. Sekarang mari kita unboxing dulu apa aja yang ada di dalam box pembeliannya. Yang pertama tentu ini ada HP-nya. Kita singkirkan dulu saja. Nih, di sini ada SIM ejector. Oke, SIM ejectornya ini. Kemudian di sini ada buku panduan, kartu garansi, lengkap buku panduan dan kartu garansi. Silakan dibaca-baca saja. Terus di sini kita langsung dapat jelly case. Aduh, ini jelly case ini kenapa plastiknya seperti ini ya? Ini jelly case-nya. Tapi cakep ya, di harga 1 jutaan ini 1,2 juta lah. 1,299 lebih tepatnya. 1,2 juta lah ya. Ini sudah dapat jelly case juga. Kemudian ini untuk chargernya juga udah USB Type-C. Hello, ini keren ya, udah USB Type-C juga nih. Mana nih yang kemarin harga 1 jutaan masih micro USB ya. Ini udah USB Type-C dan ini chargernya 18 watt. Oke, sekarang mari kita buka dulu untuk smartphone-nya. Wih, Bora Purple. Cakep ya. Mantap, kita buka dulu nih. Nah, jadi selain baterainya yang gede, memang Infinix itu seperti yang gue bilang ya, Infinix itu selalu hadir dengan ukurannya yang besar ya, ukurannya yang luas. Sekarang gue coba nyalakan terlebih dahulu, oke? Nah, sekarang udah gue setting dan udah gue install beberapa aplikasi juga. Sebelum kita lihat gimana hasilnya, mari kita cek-cek dulu nih untuk form factornya. Oke, bagian belakangnya desainnya cakep ya. Tuh, kayak ada apa ini? Padahal ini mulus loh. Tapi ini terlihat seperti ada, keren ya. 1,2 juta nih. Kameranya juga menurut gue ini desainnya udah oke banget. Ini 2 buah kamera. Tapi seperti biasa ya, Infinix yang satunya ini tuh ya kayak variasi aja kali ya. Ini LED flash dan ini kameranya ini tuh beresolusi di, coba sebentar, 16 megapiksel ya, 16 megapiksel. Sementara untuk kamera depannya beresolusi di 8 megapiksel. Oke, ini desainnya seperti ini dan ya bagian kiri kanannya ini tuh seperti agak-agak mengotak ya. Ini harusnya mungkin bisa berdiri juga tuh kan. Mengotak bisa berdiri. Nah, di bagian kanannya ini tuh ada tombol power sekaligus side fingerprint. Oke, kemudian di sini ada tombol volume rocker yang ya cukup clicky sih sebenarnya ya. Kemudian bagian atasnya ini tuh polos. Kemudian bagian kirinya ini tuh ada slot SIM yang bisa kita tambahkan 1 TB untuk micro SD-nya. Jadi ini udah ada micro SD-nya juga. Nanti kita buka ya. Dan ini ada port jack audio, lubang mikrofon, ini port Type-C ya, dan ini lubang speaker. Untuk bagian depannya, layarnya ini tuh berukuran gede ya, 6,82 inci. Ini HD+, ya wajar lah 1,2 juta HD+ ya. Tapi ini sudah dilindungi dengan anti gores ya teman-teman ya tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman beli HP ini sudah dilengkapi dengan anti gores. Jadi nggak perlu khawatir. Sekarang mari kita coba cek untuk slot SIM-nya. Oke, nih untuk slot SIM-nya cakep ya.
ini udah dedicated, jadi kita bisa menggunakan dual SIM secara bersamaan dengan micro SD yang bisa kita isi dengan kapasitas maksimal di 1 TB. Oke, sekarang mari kita bahas untuk speknya. Jadi HP ini tuh menggunakan MediaTek Helio G37, RAM-nya ini tuh 4 GB yang bisa kita expand lagi jadi 4 GB lagi ya. Jadi total 8 GB. Kemudian storage-nya ini tuh 64 GB, baterainya ini tuh 6000 mAh dengan pengecasannya ini tuh di 18 watt. Ini menggunakan Android 13 ya, menggunakan Android 13 dan tentunya sudah menggunakan XOS 12.6. Nah, ini untuk RAM-nya nih, silahkan ya mau ditambah gak nih? Ini namanya memory fusion. Tapi kalau gua sih jarang ditambahin sebenarnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ditambahin, monggo ya. Oke, sekarang mari kita lihat dulu untuk skor Antutu dari HP ini. Baik, untuk Antutunya mendapatkan skor di 161 ribuan poin. Memang ini tuh adalah entry level, jadi overall ya wajar lah ya 161 ribu poin. Tapi menurut gue ini udah sangat cukup untuk aktivitas harian. Kemudian untuk Geekbench-nya mendapatkan skor di 199 poin untuk single core dan 873 poin untuk multi core. Gue juga coba di PC Mark mendapatkan skor di 5598 poin. Kemudian gue juga coba baterainya nih. Baterainya ini tuh ternyata cukup awet juga ya. Dari 100 sampai sekitar berapa ini? 19-20%an ya. Ini sudah bisa bertahan di 18 jam 3 menit. Jadi kalau misalnya sampai 5%, sampai 2%, ini harusnya lebih dari 20 jam sih kalau gua. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih awet lagi, kalian bisa menggunakan mode hemat daya ya. Ini bakalan lebih awet banget. Kemudian nih untuk sensornya juga ini terbilang lengkap loh. Di harga 1,2 jutaan ini terbilang lengkap. Bahkan ada giroskop juga. Even itu walaupun ini tuh hanya virtual, tapi menurut gua sudah ada giroskop, ya udah oke sih. Setidaknya bisa kompas gitu kan ya. Jadi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan giroskop gitu. Nah, sekarang mari kita coba bagaimana untuk bermain game Mobile Legends di HP ini. Nah, sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends. Oke, kita cek dulu ya untuk settingannya ini. Ternyata ini bisa di high dan grafisnya juga high ya. Oke, kita coba dimaksimalinnya aja. Oke, untuk pergerakan layarnya juga ini menurut gue udah enak sih ya. Ya, untuk main game MOBA 1 jutaan kayaknya sih ini udah lumayan ya. Kelihatan nggak sih? Sorry ya, kelihatan nggak? Nih, kita lihat tuh. Intinya sih ngegerakin di layarnya ini tuh udah enak, udah cukup oke. Ini kita setting di kualitas maksimal, dimentokin aja sampai high. Tapi kalau misalnya kalian pengen bener-bener lancar banget buat main gamenya, kalau menurut gue sih setting di low aja ya, di rendah aja supaya lebih maksimal gitu. Tapi untuk layarnya sejauh ini jujur gue suka sih. Kadang-kadang kan suka ada yang layarnya tuh nggak enak ya, tapi kalau ini oke sih. Kalah kita. Baru gue tuh nggak jago main game ya, tapi ya yang penting gue ngasih tahu ke kalian gimana impresi pertama ketika menggunakan HP ini. Coba ini, kok layarnya kurang terang. Nah, kita terangin lagi ya. Nah, sip, kita ini agak terang nih, enak nih. Tuh kan enak ya, ngegerakin layarnya juga tuh, ngegerakin hero-nya maksudnya tuh. Sip, terus kita lanjut ke depan. Memang sih nilai kuatnya ya, selain di baterai ya layarnya yang gede. Ini walaupun masih HD, belum Full HD, tapi selama gua unboxing tadi, gua coba-coba ya pas gua setting juga, ternyata layarnya ini menurut gua udah sangat oke sih ya, walaupun HD ya. Ya sangat cocok lah kalau misalnya mungkin kalian punya adik ataupun mungkin buat orang tua, buat adik kalian gitu kan. Buat belajar online juga bagus, ini layarnya gede gitu kan. Terus kalau misalnya buat mungkin asisten di rumah gitu ya, asisten rumah tangga ART ya. Ini juga mungkin menurut gue sangat cocok sih kalau misalnya kalian kasih, yang penting buat komunikasi gitu kan, bisa komunikasi. Dan dia juga bisa nonton di layar yang luas. Baterainya juga sangat awet banget ya, 6000 mAh. Karena memang agak susah nih kalau misalnya kita nyari, kita nyari sebuah smartphone yang harganya terjangkau dan 6000 mAh tuh menurut gue agak susah. Selain Infinix dan kalau nggak salah dulu tuh ada Tecno ya, Tecno tuh pakai 6000 juga deh. Nah, sekarang ada pilihan nih, harga cuma 1,2 juta, lebih tepatnya 1,299. Baterainya ini tuh udah 6000 mAh dan layarnya juga sudah luas.
Untuk performa menurut gue, untuk aktivitas harian selama nggak banyak install aplikasi banyak, menurut gue ini udah sangat oke banget. Oke, sekarang mari kita coba untuk kameranya ya. Overall nggak ada masalah sama sekali ya. Pas udah gue coba dari tadi main game nggak ada masalah sama sekali. 16 megapiksel untuk kamera belakang dan QVGA yang menurut gue ini hanyalah hiasan ya. Dan kamera depannya ini tuh di 8 megapiksel. Untuk kameranya nih, kita lihat ya menu-menu kameranya. Kita coba cek sendiri menu kameranya sebelum gue kasih lihat gimana hasilnya. Oke, di sini ada AI cam. Nih ada AI cam, ada beauty juga, ada videonya juga, ada slow motion juga, udah ada slow motion ya. Kemudian ada portrait, kemudian ada juga AR shot. Ini augmented reality ya. Jadi ya nanti bisa pakai filter-filter kucing apa tuh gitu ya. Lucu-lucuan aja ini sih ya. Nah, kita coba lihat untuk perekaman videonya. Perekaman videonya itu mentok di berapa ini? Ya, ini ada di 1080 pixel di 30 frame per second. Sementara nih untuk kamera depannya juga ini 1080 pixel di 30 frame per second. Ya, ini adalah smartphone entry levelnya dari ini ya, Infinix ya. Dan untuk kelengkapan detailnya ataupun fitur-fitur lainnya ada slow motion, video, AR cam tuh ini ya. Ada dokumen juga, ada time lapse juga, ada panorama juga gitu. Oke, sekarang mari kita coba hasil kamera dari Infinix Hot 30 Play. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar gimana pendapatnya. Aduh. Kok gitu banget sih, Kai? Ini 1080 bisa di 30 frame per second. Aduh. Aneh ya warnanya ya, jadi aneh ya. Oke. Set. Tah. Gini aku gini tuh lagi rekam. Kamera depannya. Tuh, set. Waduh. Langitnya nggak kelihatan HDR-nya ya tuh. Oke, kamera depannya tes. Oke, baik, kesimpulannya. Menurut gua di harganya ini 1,2 jutaan atau lebih tepatnya 1,299 juta, HP ini tuh menawarkan hal yang menarik, yaitu awet baterai atau baterainya gede 6000 mAh. Nah, nggak cuma itu nih. Jadi 6000 mAh-nya itu bisa kita gunakan untuk apa? Untuk menonton dengan sangat puas dan dalam durasi yang lama. Kenapa? Karena layarnya juga sudah gede. Ini walaupun masih HD, tapi layarnya ini tuh gede ya, 6,82 inci loh, bayangkan. Jadi kalau misalnya dipakai nonton YouTube, mungkin dipakai main Mobile Legends, ini udah enak banget sih ya, tuh layarnya gede, baterainya juga awet di 6000 mAh. Selebihnya ya performa menurut gue udah sangat cukup oke, asal jangan diinstal banyak aplikasi. Kemudian kameranya juga menurut gue ya udah sangat cukup lah di harga segini lah ya. Yang penting ada kamera gitu kan buat foto-foto gitu kan. Selebihnya baterai dan layar bisa menjadi salah satu pilihan alasan kenapa kalian membeli HP ini. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bakalan bahas di video reviewnya. Sekarang ini adalah impresi pertama gue aja di unboxing, oke? Jadi maaf kalau ada yang kurang. Tapi yang jelas kalian tunggu aja video lebih lengkapnya di channel ini, oke? Gue pamit dan jangan lupa cek linknya di kolom deskripsi kalau misalnya mau beli HP ini. Bye.